المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. قال محمد المقري قد شبهت الصلاة بالإنسان فالشرط كحياته والركن كرأسه والأبعاد كأعضائه والهيئات كشعوره التي يتزين بها. الأول النية أي بالقلب فلا يجب النطق بها باللسان لكن يسن ليعاون اللسان القلب ولا إبرة بنطق اللسان بخلاف ما في القلب كأن والظهر بقلبه وسبق لسانه إلى غيره. ويجب قرن النية بتكبيرة التحرم لأنها أول واجبات الصلاة. واعلم أن لهم مقارنة حقيقة واستحضارا حقيقيا ومقارنة عرفية
wastihdaran urfiyan ijmalaini wal muqaranatul haqiqatu ba'dal istihdaril haqiqi wal urfiyatu ba'dal urfi fal istihdarul haqiqi ay yastahdira fi dhihnihi dhata salati ay arkanaha as-salasata asyrata allati min jumlatiha an-niyatu wa ma yajibu ta'arrudu lahu fiha tafsilan bi ay yaqsida kulla ruknin bidatihi alal khususi wa takunu hay'atuha amamahu kal arusi wal muqaranatu al haqiqatu ay yuqrina hadal mustahdaru bi awwali juz'in min ajza'i takbiratin wa yastadimu dhalika ila akhiriha wal istihdarul urfi ay yastahdira al mustahdara ijmalan bi ayyi juz'in min ajza'i takbiratin wa ikhtara an-Nawawi fil majmu'i wa ghairihi makhtarahu imamul haramaini wal Ghazali annaha takfi al muqaranatu al urfiyatu al ijmaliyatu ba'dal istihdaril urfi bi alla yaqsidar ruku'a bidatihi wal qira'ata bidatihi wa hakadha li'anna al muqaranata al haqiqata ta'jizu an hal qudratul basariyatu ghaliban wallahu a'lam. Wa qala dan berkata Muhammad al-Muqri, dan sesungguhnya diserupakan salat itu dengan manusia, maka syarat seperti kehidupannya dan rukun seperti kepalanya dan sunnat ab'ad seperti anggota badannya dan sunnah hayat seperti rambutnya yang berhias dengannya oleh manusia. Al-awwalu, rukun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat, ay bil qalbi, yakni dengan hati, fala yajibun nutqu biha, maka tidak wajib
menuturkan dengan niat, bil lisan dengan lidah, lakin yusannu akan tetapi disunnahkan menuturkan niat, mengucapkan niat dengan lidah, liyu'awinal lisanul qalba, agar menolong oleh lidahnya al-qalba akan hatinya, wala ibrata dan tidak dijadikan ibrah dan tidak dijadikan pegangan menutur lidah. Jadi menuturkan dengan lidah berbeda apa yang ada dalam hatinya. Ka'ayyanuya, seperti bahwa dia berniat zuhur dengan hatinya, wasabaqa dan terlancar lidahnya kepada yang lain dari zuhur. Wa yajibu qarnun niyati, dan wajib menyertakan, membarengkan niat dengan takbiratul ihram, karena bahwasanya takbiratul ihram itu permulaan kewajiban salat. Wa'lam, ketahui olehmu bahwasanya lahum, bagi mereka orang-orang yang salat, muqaranatun haqiqatun, ada muqaranah haqiqah, wastihdaran haqiqiyan, ada menghadirkan hati hakikian yang dibangsakan haqiqah, wa muqaranatun urfiyatun, ada muqaranah urfiyah yang dibangsakan uruf, yakni muqaranah yang dibangsakan kepada adat, dan istihdar menghadirkan hati juga dibangsakan adat. Ijmalaini, yang ijmal keduanya, yang secara global keduanya, secara garis besar keduanya. Wal muqaranatul haqiqatu, bermula muqaranah haqiqah ba'dal istidharil haqiqi, setelah hadir hati secara hakiki, dan urfiyah, muqaranah urfiyah setelah hadir hati secara urfi, wal istihdaru al-haqiqiyu, bermula menghadirkan secara hakiki, ayyastahdira fi dhihnihi dzatas salat, bahwa menghadirkan di hatinya, menghadirkan fi dhihnihi, di dalam pikirannya akan zat salat, ay arkana salasatal asyara, zat salat yakni rukun-rukunnya yang 13, allati min jumlatihin niyatu, yang rukun 13 itu secara globalnya adalah niat. Wa ma yajibu ta'arudzu lahu fiha,
juga menghadirkan apa yang wajib mendatangkan baginya dalam sholat, tafsilan dengan tafsil, dengan terperinci, dengan satu persatu, bi ayyaqsida kulla ruknin bidzatihi, dengan bahwa menghendaki tiap-tiap rukun dengan zatnya secara khusus, wa takunu hay'atuha amamahu, dan menjadikan sunnah hayatnya di hadapannya, kal arus, seperti pengantin, wal muqaranatu al haqiqiyatu, dan muqaranah hakikiyah, bahwa yukrina, menyertai akan yang dihadirkan ini permulaan bagian dari bagian-bagian takbir, wa yastadima, dan bahwa yastadima, mengekalkan istihdar itu hingga bagian-bagiannya. Wal istihdarul urfi, bermula menghadirkan secara urfi, secara adat, ayyastahdira, bahwa dihadirkan akan yang dihadirkan ini, dihadirkan akan hayat salat ini, ijmalan, secara global, secara garis besar, bi ayyaqsida fi'laha, dengan bahwa dia ingin mengerjakan salat, wa bi ainiha, dan secara tertentunya, min duhrin, ta'yinnya yaitu zuhur atau asar dan seterusnya, wa yanwil urfiyata wal muqaranata kal urfiyati, dan dia berniat al fardiyata, dia berniat akan kefarduannya, dan menyertakan secara adat, ayyukrina hadal mustahdar, menyertakan akan yang dihadirkan ini, ijmalan, secara global, bi ayyi juz'in min ajza'it takbirati, dengan bagian yang manapun dari beberapa bagian takbir. Wakhtarun Nawawi, dan memilih Imam Nawawi dalam kitab Majmu' wa ghairihi, dan lainnya, yakni lain dari Majmu', makhtarahu Imamul Haramain, yang telah dipilih oleh Imam Haramain, wal Ghazali, dan Imam Ghazali, annaha, bahwasanya niat itu cukup menyertai secara urfi, ay al-ijmaliyata, menghendaki urfi adalah secara global, secara garis besar, ba'dal istihdharil urfi, telah menghadirkan secara urfi, la yaqsidur ruku'a bidzati, tidak menghendaki ruku' dengan zatnya, wal qira'ata bidzatiha, tidak menghendaki bacaan dengan zatnya, wa hakadha, dan begitu seterusnya. Li'anna al-muqaranatal haqiqata,
ta'jizu anhal qudratul basyariyatu ghaliban, karena bahwasanya muqaranah hakikiyah tidak mampu, yakni lemah terhadap muqaranah hakikiyah oleh kekuatan manusia pada kebanyakannya. Wallahu a'lam. Ini kita mulai masuk menjelaskan tentang rukun salat. Sebelumnya dikemukakan oleh Muhammad Al-Mukri bahwa salat itu perumpamaan dengan manusia. Jadi salat kayak tubuh manusia, di mana pertama syarat salat kayak kehidupan manusia. Jadi syarat itu menghidupkan salat, kayak nyawa menghidupkan manusia. Nah, syarat itu kayak nyawa. Kalau orang sholat nggak ada syaratnya, kayak orang nggak ada nyawanya, sholatnya mati. Makanya yang namanya sah, apa yang berhimpun syarat-syarat sesuatu itu sah. Kalau nggak kumpul syaratnya nggak sah, karena syarat ibarat manusia nyawanya, kata Ibnul Mukri. Yang kedua, waruknu karoksihi, rukun seperti kepala manusia. Rukun kayak kepala manusia, nyawanya masih ada, tapi palanya nggak ada. Hidup atau mati? Mati juga. Masih ada nyawanya, tapi palanya dipotong, mati. Berarti umpamanya sholat itu sholat itu syaratnya kayak kehidupan, palanya juga syarat kehidupan. Makanya yang namanya sah cukup syarat dan rukun. Nah, diumpamakan sholat itu syaratnya kayak kehidupan, palanya juga syarat kehidupan. Jadi kalau nggak ada syarat, nggak ada rukun, nggak sah perbuatan itu. Makanya namanya sah mattama'atil arkan wasyurut. Yang namanya sah yang kumpul syaratnya dan lengkap rukunnya. Itu perumpamaan. Wal ab'adu ka'adha'ihi, sunnah ab'ad itu kayak anggota badan, kayak baca kunut, tasyahud awal, itu sunnah ab'ad. Jadi kalau kita enggak kunut, ya sama juga enggak ada anggota tangan atau kaki, tapi hidup enggak? Hidup. Enggak tasyahud, hidup. Enggak baca selawat atas keluarga Nabi, tasyahud akhir, hidup. Hanya kurang anggota badannya. Makanya perlu disempurnakan dengan sujud sahwi. Dia kayak anggota badan kalau sunnah abad. Dan sunnah hayat kayak rambut. Sunnah hayat, sunnah yang tidak perlu ditambah dengan rukun kayak rambut. Kayak baca tasbih dalam sholat, doa iftitah,
Takbir intiqal itu hayat, ibaratnya rambut. Rambut hanya untuk memperindah manusia. Kira-kira kalau nggak ada rambutnya hidup nggak orang? Hidup. Nah ini yang dikatakan perumpamaan sholat kayak tubuh manusia. Yang pertama niat. Al-awalu an-niyatu. Rukun yang pertama niat. Tentu yang maksud niat bil qalbi, dengan hati. Karena yang dianggap niat hatinya, bukan lidahnya. Makanya fala tajibu, maka tidak wajib mengucap dengan lidah. Jadi fala tajibun nutqu bil niyah bil lisan. Tidak wajib mengucapkan dengan niat pakai lidah. Andai kata orang nggak pakai lidah, nggak pakai usolli, Allahu Akbar langsung, tapi hatinya niat jadi. Karena ucapan nggak wajib. Ya. Lakin yusannu, menuturkan niat dengan lidah tidak wajib, akan tapi sunnah. Kenapa sunnah? Hikmahnya untuk menolong oleh lidah akan hatinya, supaya lidah bantuin hati. Kalau ibarat orang pidato pakai konsep, tulis konsep, lalu ngomong apa yang dikonsep itu. Begitu juga usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, itu yang diniatkan, yang diomongin tadi. Allah saja aku niat sembahyang fardhu dzuhur 4 rakaat karena Allah. Nah kalau enggak diucap, niatnya berantakan. Makanya ucapan membantu hati, nolongin hati. Jadi saya katakan umpama orang mau pidato pakai apa? Konsep, pakai teks. Nah, niat umpama teks, ucapan niat kayak teks, karena membantu lidah akan hati. Wala ibrata binutkin lisani, tidak menjadi pokok, nggak menjadi ibrah, nggak menjadi pegangan nuturin lidah. Jadi kalau ucapan nggak jadi pegangan dalam kesahan sholat. Andai kata lidahnya bilang zuhur, hatinya bilang subuh, yang dipegang hati. Tadi dia sembahyang subuh, sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin, tapi Allah hatinya saja punya sembahyang subuh 2 rakaat. Lidahnya bilang zuhur, hatinya subuh, yang dipegang apa? Hati. Lidah nggak jadikan pegangan. Ya, makanya la ibrata, tidak ada ibrah, nggak ada jadi pegangan. Ucapan lidah berbeda apa yang di hati. Contohkan seperti dia berniat zuhur dengan hatinya, terlancar ucapan lidahnya kepada yang lain. Hatinya bilang zuhur, lidahnya bilang subuh, yang dipegang yang mana? Hati. Dia sembahyang zuhur. Ya. Sholli fardhu subhi raka'atain lillahi ta'ala Allah, hatinya saja punya sembahyang zuhur karena Allah. Walaupun lidahnya bilang subuh, tapi hatinya bilang zuhur, yang dipegang yang mana? Yang di hati. Lidah nggak jadikan pegangan. Ya. Wa yusannu wa yajibu, dan wajib qarnun niyati bitakbiratit taharrumi,
wajib membarengkan niat dengan takbir. Jadi begitu, Allah hatinya niat bareng. Sholli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala. Allah hatinya ngucap sajaku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah akbar. Jadi antara Allah dan akbar dibarengin dengan ni, itu namanya muqaranah. Wajib barengin niat dengan hati. Karena dalilnya innamal a'mal binniyah. Amal itu bersama niat, mesti bareng niat. Itu fahamnya. Iya. Li'annaha awwalu wajibati shalah. Kenapa mesti bareng niat? Karena takbir itu permulaan kewajiban sholat. Makanya kalau orang ngerjain satu perintah yang permulaan itu barengin niatnya. Haji permulaannya ihram, dibarengin niat. Apa itu hajja qamtu bihi lillahi ta'ala, begitu kita ihram, lalu kita ucapkan, itu bareng. Nah, permulaan kita ihram itulah dibarengin dengan niat. Nah, kalau ditanya puasa kok nggak bareng? Puasa kan mulainya subuh. Kita niatnya kapan? Malam. Enggak, yang penting malam. Man lam yubayyitin niyata fala siyamalahu. Siapa yang tidak menjadikan niatnya malam, enggak sah puasanya. Nah, ini ulama menjawab, karena kalau puasa yang mengadakan permulaan puasa Allah, yang mengadakan permulaan niat kita. Ini ngebarengin permulaan puasa susah, karena yang adakan Allah. Nah, karena susah, makanya Nabi katakan malam niatnya, nggak bareng. Karena yang mengadakan permulaan niat kita, yang mengadakan permulaan puasa Allah. Terbit fajar, itu yang menerbitkan fajar Allah. Makanya Nabi kasih dispensasi keringanan. Man lam yubayyitin niyata fala siyamalahu. Siapa yang tidak menjadikan niat puasanya malam, enggak sah puasanya. Itu keringanan. Coba kalau musik kayak sholat, kita nungguin fajar terbit. Begitu fajar terbit kita baru nih. Nungguin fajar susah apa gampang kira-kira? La yassiru wa la tu'assiru. Jangan mudahkan dalam ibadah, jangan menyulitkan. Makanya Nabi mudahkan. Ini kalau ditanya puasa enggak bareng. Nah, jadi berarti sholat mesti bareng. Karena Allah ikhtiar kita, niat ikhtiar kita bisa dibarengin. Allahnya kita yang kerja, takbirnya kita yang kerjain, niatnya kita yang kerjain. Bisa nggak dibarengin? Bisa. Itu namanya wajib muqaranah. Ya. Wajib barengin niat dengan takbiratul ihram. Wa'lam anna lahum muqaranatan haqiqatan. Bahwasanya bagi mereka orang yang sholat ada muqaranah haqiqah, ada istidaran hakikiyat. Muqaranahnya betul-betul secara hakiki, hadir hatinya pun secara hakiki. Itu namanya muqaranah haqiqatan wastidaran hakikiyat. Wa muqaranatan urfiyatan.
dan ada muqaranah secara uruf, secara adat. Uruf itu bahasa kita adat. Muqaranah secara adat dan menghadirkan secara uruf. Itu dua-duanya ijmaliyaini secara global, enggak satu persatu. Ya. Wal muqaranal haqiqata wal muqaranatul haqiqati wal muqaranatul haqiqatu, bermula muqaranah haqiqah setelah istihdar hakiki, wal urfi, dan muqaranah urfi setelah istihdar urfi. Muqaranahnya hakiki, istihdarnya hakiki. Nanti ada muqaranah urfi, istihdarnya urfi. Nah, bagaimana? Fal istihdarul haqiqiyu, maka menghadirkan secara hakiki, ayastahdira fi dhihnihi data sholati, mengadakan ingat di pikirannya akan sholat. Jadi begitu kita mau sholat, kita ingat zat sholat. Dari mulai takbir sampai salam, ingat sholat itu takbir, Fatihah, ruku, sujud, satu-satu dia mesti ingat. Ini kalau begitu modelnya, bisa nggak kita? Kita begitu Allahu Akbar, ingat nggak sholat kita? Ingat nggak zat sholat? Kalau hakiki mesti ingat zat sholat satu persatu. Itu hakikian. Ai arkanaha salasata asyara, rukunnya yang 13. Begitu kita mau sholat, ingat dari mulai diri, niat, Fatihah, ruku, sujud, duduk adalah sujud, tumaknina. Ingat 13-13-nya. Itu hakikian. Ai allati min jumlatihan niyah. Yang 13 itu garis besarnya niat. Dalam niat itu paling pokok. Yang 13 paling pokok niat, karena yang 13 nggak ada kalau nggak ada niatnya. Yang paling pokok niat. Wa ma yajibul ta'arudzu lahu, dan apa-apa yang wajib dia datangkan baginya pihak dalam sholat, tafsilan dengan terperinci. Ingat satu-satu, ingat niat, ingat berdiri, ingat ingat dia baca Fatihah, ingat satu-satu didatengin dalam pikirannya. Tafsir bi annal qasda kula ruknin, dengan bahwa bi ayyaksida kula ruknin, dengan bahwa dia berniat akan tiap-tiap ruku dengan zatnya secara khusus. Ingat, saya niat ngerjain sholat. Sholat itu adalah berdiri, niat, baca Fatihah, ruku, sujud, duduk, terus sampai 13 diingat. Wa takunu hayatuha amamahu, dan jadilah sunan hayatnya di hadapannya lebih dulu. Sunan hayatnya diingat, tasbih, doa iftitah, takbir intiqal, itu dia ingat semua. Itu namanya istihdarul hakiki. Kalau model begitu, lama nggak sholat kita? Satu. Kedua, wal muqaranatul haqiqatu, dan muqaranah secara hakiki, ayyukrina, bahwa dia barengin apa yang dihadirkan dalam niat, awwala juz'in min ajza'i shalah,
permulaan bagian dari bagian takbir. Allah, dari mulai Allah dia ingat kerjaan sholat satu persatu. Nah, kalau udah selesai baru akbar. Panjang nggak takbir kita? Nah, itu kalau pengen secara istidlal hakiki. Wa yastadimu, dan berlangsung terus. Yang demikian itu sampai akhir. Dari Allah sampai akbar, itu di sana hadir semua yang bakal kita kerjain. Itu al-istidlal al-urfi habis. Nah, itu kalau hakiki. Jadi kalau hakiki, sebelum sholat kita ingat dulu kerjaan sholat 13 rukun. Begitu takbir Allahu Akbar pun kita ingat yang bakal kita niatkan dan kerjain satu persatu secara hakiki. Itu namanya istihdarul hakikiyu. Ya. Muqarraratul hakikiyu. Wal istihdarul urfi. Yang kedua, menghadirkan secara adat. Ya, urfi secara uruf. Ayyastadira, bahwa dia hadirkan kerjaan sholat secara mujmal. Jadi saya pengen sholat, ingat minimal rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itu ijmal. Bi ayyaksida fi'laha. Setelah diingat rukun qauli, fi'li, dan dia menghendaki melakukan apa yang dihadirkan. Wa yu'inuha wa bi'ainiha, dan menentukan min dhuhrin, sembahyang dhuhur atau asar. Yang namanya qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad niat, sajahku sholat. Ta'arud sebut fardu. Ta'yin tentuin sholatnya. Usolli fardhu zuhri, itu udah qasad, ta'arud, ta'yin. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Qasad usolli, fardu ta'arud, zuhur ta'yin. Makanya qasad, ta'arud, ta'yin. Ini kalau secara urfi. Allah sajaku sembahyang fardu zuhur. Jadi kalau lihat sembahyang masuk 13 rukun. Fardu, fardiyah, nyebut fardu. Berarti bukan sembahyang sunnah. Zuhur ta'yin, bukan asar, bukan maghrib. Itu paling kurang kalau secara urfi qasad, ta'arud, ta'yin. Wa yanwil fardiyata, dan dia niat fardu tadi, qasad, ta'arud itu. Wal muqarrad habis. Wal muqarradul urfiyah, dan muqarranah membarengkan niat secara urfi. Ayyukrina, bahwa membarengkan akan yang dia ingat secara global. Allah sajaku sembahyang fardu dhuhur akbar. Jadi di saat Allah dan akbar, di situ ada qasad, ta'arud, ta'yin. Itu namanya urfi. Bi ai juz'in min ajza'i takbir, dimanapun bagian takbir adanya. Baik Allah udah ada qasad, ta'arud, ta'yin. Akbarnya nggak ada, nggak apa-apa. Bagian Allah belum ada niat, begitu akbar baru ada niatnya, nggak apa-apa. Yang penting niat itu bareng dengan salah satu bagian takbir. Kalau yang tadi menyeluruh dari Allah sampai akbar mesti niat terus. Ini sulit. Ya. Wahtaruh Nawawi, makanya memilih Imam Nawawi dan Kitab Majmu' dan oleh lainnya Nawawi
dan memilih oleh Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali namanya Syekh Juwaini, dan juga Imam Ghazali annaha takfil muqarratul urfiyah, bahasanya niat itu cukup muqarranah urfiyah, cukup bila kita Allah ada qasad, ada ta'arud, ta'yin, jadi dimanapun adanya, apa di awal, apa di tengah, apa di akhir, itu namanya muqarranah urfiyah. Ya, ini yang dipilih oleh Syekh Juwaini, Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Ya, ay al-ijmaliyah ba'dal istihdaril urfi. Jadi secara global setelah ingat secara adat. Ya. Ya. Bi alla yaqsida ruku', bahwa dia tidak menghendaki ruku dengan datnya dan juga baca dengan datnya, global aja udah. Saja pun niat sholat, itu sholat udah masuk, dirinya, niatnya, bacanya, rukunya masuk di situ, itu global. Nah, kemudian disebut fardu, berarti nggak masuk sunnah, ini sholat fardu. Zuhur nggak masuk sholat yang lain karena ta'yin. Jadi yang global qasad, ta'arud, ta'yin. Wa hakadha, begitulah seterusnya. Di anna muqarranatul haqiqiyata, karena muqarranah hakikiyah ya'jizu, lemah, tidak mampu daripada muqarranah hakikiyah oleh kekuatan manusia secara adat. Orang nggak bisa ingat menyeluruh secara hakiki, nggak bisa. Ingat di hati menyeluruh nggak bisa. Makanya mereka milih adalah muqarranah urfiyah. Nah, itu di dalam niat. Wallahu a'lam. Wasani takbiratul ihram.